Di depan agak atas itu di atas rel kereta api itu ada calon jembatan penyeberangan ya. Di sana menghubungkan ke jalan yang ada di depan Kabupaten Wates ya, kantor Pemda Wates. Jumpa lagi dengan Om Bun Channel. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, Sobat OBC, sekarang akan saya ajak untuk berkeliling di Kota Wates ya, ibu kota Kabupaten Kulon Progo. Sekaligus melihat perkembangan terbaru pembangunan di Kota Wates ini, karena Kota Wates ini memang berpotensi menjadi kota besar. Nah, apakah ada persiapan untuk mengarah ke sana ya? Nah, ini ada bangjo atau traffic light ya. Kalau lurus nanti sampai ke alun-alun Wates, kantor Pemkab Wates ya. Dan di kiri sana ini adalah kantor DPRD. Kita akan lurus. Oke, ini kita lurus ya. Nanti akan lewat Watulunyu, kita terus ke arah barat. Kalau ke kanan sampai ke Universitas Negeri Yogyakarta yang ada di Wates ya. Jadi UNY itu punya kampus di Wates yang khusus untuk program vokasi. Nah, Sobat OBC, ini karena menjelang 17 Agustus, maka di kiri kanan ini banyak sekali bendera merah putih ya. Karena pengibaran bendera merah putih itu 1 bulan penuh ya, selama bulan Agustus. Nah, di depan sana akan ada pembangunan JPO atau jembatan penyeberangan orang. Saya akan melihat ya seperti apa progresnya. Apakah sudah bisa kita lihat ya. Ternyata itu sudah ada semacam jembatan ya di sana ya. Kelihatan tuh ya di atas. Dulu bekas tetek sepur itu ya. Itu ada semacam jembatan penyeberangan yang belum jadi itu. Ini kelihatan ya. Tanda-tandanya di sini nanti lokasinya itu. Bisa dilihat. Di depan agak atas itu di atas rel kereta api itu ada calon jembatan penyeberangan ya. Di sana menghubungkan ke jalan yang ada di depan Kabupaten Wates ya, kantor Pemda Wates. Nah, kemudian di depan itu ada Tugu Pagoda yang cukup terkenal di Kota Wates ini ya. Ini ada sejarahnya ya, Tugu Pagoda itu. Nah, di sebelah utara sudah ada pilar yang akan menghubungkan JPO yang ada di Kota Wates ini satu-satunya ya. Pilarnya ada 2, kiri dan kanan. Oke, kita akan ke barat untuk melihat JPO itu menghubungkan jalan apa dengan apa ya. Mari. Jadi perubahan di Kota Wates cukup banyak ya. Nah, ini jalan perwakilan. Di sini dulu adalah tetek sepur ya, tapi sudah diganti dengan jalan di bawah itu, jalan kemiri ya. Nah, ini persiapan JPO-nya sudah sampai di situ ya, sudah dipasangi kerangka besi untuk memasang girdernya ya, semacam girder. Jadi nanti jembatan penyeberangan orang itu menghubungkan jalan Diponegoro dengan jalan perwakilan. Nah, di depan itu ada alun-alun Wates ya. Kalau belok kanan tidak boleh ini, kita harus muter lewat selatannya, tapi saya akan terus lurus ke barat ya. Di depan sana ada tetek sepur. Kita akan lewat tetek sepur, kemudian lewat di jalan Diponegoro yang tadi ada JPO-nya dari arah selatan ya. Jadi alun-alun Wates atau Alwa ini di sebelah baratnya ada lembaga pemasyarakatan atau penjara gitu ya. Kemudian di utaranya itu kantor
atau rumah dinas bupati. Kemudian di timurnya adalah kantor pemerintah kabupaten ya, daerah tingkat 2 Kulon Progo. Kemudian di sebelah selatannya adalah stasiun Wates. Nah, di alun-alun Wates ini banyak sekali yang apa istilahnya, jogging-jogging ya. Oke, kita akan muter di sini. Mudah-mudahan tidak terganggu. Kita akan muter mengelilingi alun-alun Wates. Ya, nanti terus ke barat ya. Nah, ini lembaga pemasarakatannya masih ya. Rutan istilahnya sekarang, rumah tahanan. Nah, di utaranya ini dulu adalah STM Negeri Wates, tapi sekarang menjadi SMP Negeri 1 Wates. STM atau sekarang namanya SMK, Sekolah Menengah Kejuruan ya. Nah, di sini kantor BRI. Kemudian di utara alun-alun ini adalah kantor rumah ya, rumah dinas bupati. Rumah dinas bupati Kabupaten Kulon Progo ya. Oke, kita akan lurus. Di sini sedang ada latihan untuk persiapan upacara hari ulang tahun kemerdekaan ya, hari ulang tahun yang ke-80 ya. Nah, ini jalan Tamtama di wetan alun-alun ini. Kemudian di wetannya jalan Tamtama ini ada kantor Pemkab Kulon Progo ya, dan kantor-kantor dinas yang lain. Di depan saya akan belok kanan ya. Memang sengaja memutari alun-alun, jadi nanti kalau ada jembatan penyeberangan orang, memang yang mau ke alun-alun lebih mudah dan lebih dekat ya, dari Jalan Diponegoro atau dari apa istilahnya, Pasar Wates ya. Pasar Wates itu ada di Jalan Diponegoro, sehingga pusat keramaiannya itu biasanya di pasar dan di alun-alun. Jadi dari pusat keramaian pasar ke alun-alun Wates bisa melewati jembatan penyeberangan orang. Oke, saya akan menuju ke Jalan Diponegoro. Jadi memang harus lurus begini, lurus terus ya. Di kiri saya itu adalah stasiun Wates. Terdengar suara pengumuman dari apa istilahnya, bagian customer ya. Ini kalau lurus sampai ke rumah sakit umum Wates. Kemudian kalau kiri bisa sampai ke terminal ya, terminal Wates, dan juga jalan nasional Jogja Wates. Jogja ke Jakarta ya. Kalau di sebelah baratnya Kota Wates, bukan Jogja Wates. Waduh, jalannya seperti ini. Ada polisi tidurnya, apa namanya. Oke, kita akan mencari jalan yang terpendek ya. Oke, kita akan lewat sini ke kiri ya. Tidak ada larangan, berarti boleh. Akan ke kiri. Kemudian kita akan lewat di depan stasiun, terus ke selatan ya. Nanti Jalan Diponegoro dari arah barat. Karena tujuan saya yang penting adalah melewati lokasi calon JPO yang dari arah selatan ya. Tadi dari arah utara kita sudah lewat. Jadi tujuan JPO itu adalah untuk mempersingkat atau memperpendek waktu dan jarak ya. Kalau orang atau pengunjung Pasar Wates pengen ke alun-alun, tidak harus muter-muter ya, karena kalau muter lewat jalan Kemiri sana cukup jauh. Kalau ke barat lewat jalan Sutijab ya, juga cukup jauh. Nah, tapi dengan adanya JPO akan mempermudah masyarakat untuk mengunjungi alun-alun Wates yang menjadi pusat keramaian Kota Wates dan juga Pasar Wates yang ada di sebelah
barat sana. Oke. Kita akan melihat di sana, di depan itu ya, ada papan rambu-rambu. Ternyata tidak boleh lewat ya, karena ada pembangunan JPO tadi, jembatan penyeberangan orang ya. Oke, kita akan melihat di sini, mudah-mudahan bisa lewat karena banyak juga yang lewat itu. Nah, hati-hati, ada pekerjaan proyek. Nah, di atas ini ya, ada pekerjaan pembuatan jembatan penyeberangan orang di atas ini. Nah, itu calon JPO yang dilihat dari sisi selatannya ya, dari ujung Jalan Diponegoro, bekas tetek sepur yang lama dulu. Oke, saya akan ke timur, ini Jalan Jogoyudan ya. Kalau tulisannya yang baru, tapi yang di sini Jalan Mayor Penerbang Heri Setiawan ya. Yang saya lewati ini adalah Jalan Mayor Penerbang Heri Setiawan. Ini dulu juga sudah ada jalannya, tapi belum lebar yang di sini. Kemudian yang di timur sana nanti ada underpass ya, underpass Kemiri namanya. Itu baru ya. Akan melewati underpass Kemiri. Jadi Wates ini makin lama juga memang potensi menjadi kota besarnya makin nyata dan makin banyak ya. Ya, karena Wates ini sangat dekat dengan Bandara JIA, dan satu-satunya kota yang paling dekat dengan Bandara JIA adalah Wates ya. Karena memang Bandara JIA itu ada di Kabupaten Kulon Progo, sementara Wates adalah ibu kota Kabupaten Kulon Progo ya. Nah, kalau Bandara JIA itu ada di Kapanewon Temon. Nah, Sobat OPC, ini adalah underpass di Kemiri, Jalan Kemiri ya. Ini termasuk baru. Jadi underpass ini sebagai pengganti tetek sepur di depan dekat Tugu Pagoda tadi yang ditutup ya, kemudian diganti underpass ini. Memang dengan adanya underpass itu manfaatnya banyak sekali ya. Masyarakat lebih leluasa, lebih lancar ya, dan lebih aman dibanding dengan melewati tetek sepur di sisi timur kota Wates ya. Oke, kita akan ke kanan. Kita akan ke kanan menuju ke arah Serut deh. Jadi tadi saya memasuki kota Wates lewat jalan ini ya, lewat sisi utara ya. Ini kalau belok kiri nanti tembus ke Kampus Universitas Negeri Yogyakarta cabang atau apa ya itu, Kampus Universitas Negeri Yogyakarta di Wates. Demikian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada informasi yang kurang bisa dilengkapi di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya.